Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya akan membagikan tutorial bagaimana tata caranya membuat cetakan dari fiberglass. Untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat fiberglass antara lain satu resin, kedua katalis ini, kalau ketiga serat fibernya, yang ini serat fiber berbentuk lembaran-lembaran. Kalau yang ini kenapa ada hijau, ada warna pink, asal mulanya ini resin, warnanya begini yang aslinya, cuman saya yang ini sudah saya kasih pigmen pewarna khusus ini untuk fiberglass pigmen. Ini pigmen khusus untuk fiberglass, jadi warnanya warna hijau karena saya yang ambil warnanya sweet green. Seandainya teman-teman mau pakai warna juga boleh, tidak pakai warna juga nggak apa-apa, cuman kalau tidak pakai warna mungkin tampilnya begini. Kebetulan kalau soal pigmen nggak seberapa berpengaruh, cuman untuk tampilannya saja. Seandainya mau pakai warna boleh, tidak pakai warna juga nggak apa-apa, karena nantinya juga bakalan dicat, bakal dipilok atau pakai. Untuk langkah-langkah berikutnya, siapkan dulu resinnya yang sudah saya campurkan tempo hari. Saya campur antara resin sama bubuk powder, sudah saya rendam beberapa jam dan hasilnya begini. Sudah saya kasih pewarna juga. Nanti saya akan bagikan bagaimana tata caranya. Sebelum pengerjaan, potong-potong dulu kertas ininya sesuai media yang akan dikerjakan. Kebetulan media yang saya akan kerjakan adalah membuat cetakan fiber. Yang ini anunya, kebetulan saya akan membuat cetakan untuk wall molding di sini. Kalau dilihat secara keseluruhan begini. Jangan lupa pasang dulu bahannya yang akan kita cetak. Kasih juga pembatas di sini sampai ke sana, terus keliling mutar. Gunanya ini supaya tidak keluar batas-batasannya, sama yang tahap awalnya. Terus yang ketiga, yang ini nih, potong-potong dulu kertas. Potong-potong dulu sesuai ukuran serat fibernya. Yang utuhnya yang di sana, ini yang utuhnya saya potong-potong dulu. Untuk tata cara berikutnya, ayo kita lakukan. Untuk langkah pertama, kita ambil mentega dulu. Gunanya mentega ini untuk melicinkan di sininya. Kita oles-oles dulu di sini semuanya keseluruhan. Kenapa dikasih dulu mentega? Karena supaya tidak menempel nanti di saat waktu melepaskan fiberglassnya. Soalnya susah sekali kalau misalkan tidak dikasih dulu mentega. Seandainya kalau soal pelicinnya bisa menggunakan macam-macam, bisa pakai pelicin khusus, ada beli, atau misalkan pakai minyak goreng juga bisa. Yang penting untuk melicinkan saja. Oke, tunggu dulu teman-teman ya, saya mau anukan dulu supaya semuanya, jangan lupa semuanya harus diolesin, jangan bagian yang tersisa. Semuanya dari sana terus ya. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah mencampurkan antara resin dengan katalis.
Untuk cara mencampurkannya adalah katalis dituangkan ke satu tutup saja. Awas, hati-hati, pelan-pelan saja. Lalu tutup begini, dikasihkan ke sini. Ini adalah pengerasnya. Terus kucuk-kucuk ke sini supaya mencampur. Nah, kalau sudah mencampur begini, bisa dituangkan ke media yang tadi, yang sudah diolesin tadi semuanya. Jangan lupa ininya sudah diolesin semuanya pakai mentega yang tadi. Cukup dituangkan saja begini. Secara merata, sedikit-sedikit saja. Untuk meratakannya pakai kuas. Ratakan ke sini semuanya. Pelan-pelan saja meratakannya. Tuh. Jadi kalau sudah ada pembatas, resinnya tidak kemana-mana, tidak lari kemana-mana karena sudah ada pembatasnya. Lain halnya kalau misalkan tidak pakai pembatas, bisa meluber kemana-mana. Nah, begitulah tata cara untuk lapisan pertama. Jangan lupa ininya harus ketutup semuanya. Bisa dilihat semuanya ketutup. Ini untuk lapisan pertama ya. Nanti kita tunggu untuk lapisan berikutnya sambil menunggu kering sebentar. Kita oleskan dulu. Perhatikan ini langsung simpan begini saja. Pas di tepi tekan.
tekan-tekan sedikit supaya menyerap. Lagi untuk sebelahnya. Tekan terus ininya supaya menyerap. Yang tengahnya juga sama dikasih. Tekan-tekan terus ya, saya masuk. Jangan di skip nontonnya biar pengalaman, bang. Nontonnya jangan di skip. Nah, jangan lupa kasih juga ininya di atas, saya masuk ya. Pelan-pelan saja. Terus kayak begini. Supaya menyerap serat fibernya ke sini. Resin juga menyerap ke sini ke dalam. Karena belum rata, tambah lagi. Kasih katalisnya satu tutup saja. Jangan lupa dulu dan merata.
Selain sebutan. Ini untuk lapisan ketiga. Sekarang untuk lapisan terakhir supaya lebih kuat sama lebih tebal, saya kasih lagi Sakit lapisan lebar ya. Tinggal ditekan-tekan saja ininya. Mulainya dari tengah ya, tengah baru masuk ke pinggir sedikit-sedikit supaya membantu. Kalau yang ini untuk lapisan yang terakhir, saya kasih lagi di sini ya. Tekan saja ininya yang meresap. Ini sendirinya akan meresap sendiri. Ini adalah lapisan yang terakhir.
Ini hasil akhirnya setelah start. Untuk hasil akhirnya nanti akan kita lihat videonya. Ini adalah cetakan untuk wall molding yang lagi hit sekarang, yang lagi viral di mana-mana. Untuk hasil akhirnya kita tunggu kering setelah 12 jam. Jadi kemungkinan besok baru bisa dibuka ininya. Untuk hasil akhirnya ditunggu saja. Kelihatan nih, sudah rata semuanya. Dibiarkan saja begitu, dibiarkan selama 6 jam saja. Sudah kering, nanti dikasih besi belakangnya. Oke, kalau sudah nanti dikasih besi, dikasih gunanya besi itu tuh untuk meluruskan supaya tidak bengkok, supaya tidak ininya, supaya bagus. Nah, dan sekarang teman-teman jangan lupa dikasihkan besi belakangnya supaya si cetakannya lebih kuat, kokoh, tidak gampang bengkok. Kalau soal besi belakangnya bisa dipakaikan kanal C, bisa dikasih besi hollow atau besi apa, yang penting untuk menahan belakangnya supaya kuat. Nah, tampak lihat dari sini kelihatan itu kuat. Inilah dia cetakan fiber yang sudah saya kerjakan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tunggu video berikutnya, hasil akhir dari video pembuatan cetakan fiberglass.